Nah, karena ternak kambing domba itu nggak gampang loh. Nggak gampangnya itu karena memang risikonya tidak kecil. Risiko terbesar adalah semua mati. Ya udah itu aja lah. Nggak usah yang terlalu enteng-enteng. Kalau salah penanganan, salah persiapan awal bisa menyebabkan penyakitnya datang. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mohon izin untuk menyemangati teman-teman semua yang saat ini sedang mau ternak atau posisinya sudah beternak tapi masih dalam skala kecil. Skala kecil itu diartikan misalnya di bawah 20 ekor kambing dombanya gitu ya. Oke teman-teman, teman-teman semua yang saat ini belum beternak, sebenarnya ada banyak waktu untuk belajar dahulu mengenai ternak kambing domba. Nah, belajar dahulu itu maksudnya supaya dapat ilmu, dapat pengetahuan dasar, dapat gambaran-gambaran real, dapat berbagai pandangan mengenai kendalanya, resikonya, tantangannya. Nah, ini teman-teman. Kalau untuk peluangnya, saya yakin ternak kambing domba akan menjadi usaha yang tidak termakan oleh zaman. Artinya sampai kapanpun usahanya tetap akan baik. Karena apa? Karena hewan kambing dan domba itu ditulis di kitab suci. Jadi kalau sudah ditulis di kitab suci maka akan sepanjang zaman ada gitu. Itu gampangannya. Halo teman-teman semuanya. Bagi teman-teman pemirsa channel YouTube 78 Farm yang membutuhkan perlengkapan peternakan dari mesin chopper, kandang, dan sebagainya, kami siap membantu. Bagi teman-teman yang butuh bibit pakan hijauan, baik itu bibit rumput ataupun bibit legum, kami menyediakan. Bisa beli di tempat kami teman-teman. Bagi teman-teman yang butuh kambing domba, kami pun siap menyediakan. Dan layanan kami berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau buka farm dengan skala besar, kami siap mendampingi dari nol. Jadi nanti ada pendampingan khusus yang lebih serius kepada teman-teman semua yang mau buka farm skala besar. Silahkan nanti ngontek kami di WA. WA-nya ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Nah, tapi kan kita tidak boleh serta-merta tanpa persiapan langsung ternak kambing dan domba. Jadi bagi teman-teman yang baru mau memulai, usahakan untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan yang nanti bisa menjadi bekal bagi teman-teman semua ketika nanti memulai. Nah, memulai pun walaupun duitnya teman-teman banyak, menurut saya idealnya dimulai dari sedikit dahulu. Dimulai dari 5 sampai maksimal 20 ekor dulu, atau 21 ekor, katakanlah satu jantan, 20 betina, seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena nanti belum tentu ketika teman-teman siap secara dananya, tapi yang menjalankan hariannya, usaha hariannya itu siap. Misalnya teman-teman punya tenaga kerja nih
satu orang yang handle. Nah, ini harus diukur kemampuannya juga. Nah, karena ternak kambing domba itu nggak gampangnya itu karena memang resikonya tidak kecil. Resiko terbesar adalah semua mati. Ya udah, itu aja lah, nggak usah yang terlalu enteng-enteng. Kalau salah penanganan, salah persiapan awal, bisa menyebabkan penyakitnya datang dan semua ternak terancam mati. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman semua yang baru akan beternak. Nah, kalau untuk teman-teman yang sudah beternak bagaimana? Teman-teman, misalnya teman-teman saat ini punya 2 ekor, 5 ekor, 10 ekor, 15 ekor, ataupun 20 ekor, teman-teman syukuri saja. Teman-teman syukuri bahwa saat ini teman-teman sudah punya dan teman-teman sudah menjalankan usahanya. Nah, ketika sudah menjalankan usahanya, teman-teman syukuri, nikmati, karena ini semua adalah karunia dari Tuhan. Dan teman-teman sudah satu langkah untuk ke depan. Artinya teman-teman berkesempatan untuk mengembangkan apa yang teman-teman punyai, kambing domba yang teman-teman punyai, untuk menjadi lebih besar lagi. Nah, menjadi lebih besar itu tentu saja tidak mudah. Tidak mudahnya karena teman-teman harus merelakan banyak hal. Teman-teman harus menginvestkan dana untuk tanam pakan, untuk beli pakan tambahan, untuk beli obat-obatan ternak. Teman-teman harus nambah kandang, teman-teman harus nambah karyawan, teman-teman harus keluarkan biaya untuk dapat ilmu berikutnya yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, ini perlu disikapi dengan bijaksana ya teman-teman, supaya teman-teman semua siap nanti kalau usahanya merangkak menjadi besar. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba langsung ternak banyak? Ini resikonya besar. Karena apa? Ketika ada masalah, teman-teman akan menghadapi jumlah masalah dengan volume yang besar. Tapi ketika jumlah ternaknya masih sedikit, ini relatif lebih ringan dalam mensolusikan masalah yang teman-teman hadapi. Nah, teman-teman ternak kambing atau punya domba sama saja, enggak apa-apa. Wah, saya baru punya domba gembel, enggak apa-apa. Wah, saya baru punya kambing kacang, kambing Jawa randu, enggak apa-apa teman-teman. Artinya, apapun jenis yang teman-teman pelihara saat ini, inilah modal awal untuk teman-teman nanti membuat atau punya farm yang besar. Jadi ketika teman-teman itu mampu untuk mengelola kambing domba dengan jenis yang ibarat kata kastanya itu paling rendah atau golongannya paling rendah, dan ini mampu dikembangkan dengan baik, artinya teman-teman nanti sudah punya bekal yang cukup ketika ada rezeki untuk menaikkan grade atau level kambing dombanya. Nah, ini persiapannya banyak ya teman-teman. Teman-teman harus belajar manajemennya, teman-teman harus menyiapkan pakan hijauannya, ya, menjaga kondisi stok pakan tambahannya. Teman-teman harus mulai punya tambahan referensi mantri atau dokter hewan yang setiap saat bisa dipanggil kalau ada masalah-masalah kesehatan ternak. Nah, teman-teman pun harus mulai membuka diri untuk dikunjungi orang, dikritisi orang lain, entah soal ternaknya, soal kandangnya, segala macam. Nah, ini adalah jiwa besar teman-teman semua. Ketika teman-teman mampu menjalankan itu semua, saya yakin loh, punya teman-teman nanti farmnya akan menjadi besar loh. Ketika menjadi besar artinya menjadi saluran berkah untuk banyak orang. Nah, mulai banyak orang yang bekerja untuk teman-teman, mulai banyak lahan-lahan nganggur yang sekarang sudah bisa disewa dan dijadikan lahan pakan ternak. Teman-teman pun sudah mulai punya secara rutin pupuk-pupuk kotoran ternak untuk nyuburkan tanah.
Dan yang pasti, yang namanya perputaran uang pasti akan lebih cepat juga. Nah, ini yang kita harapkan bersama-sama ya teman-teman. Nah, solusinya adalah apa yang dipunya, apa yang dimiliki, disyukuri dengan sepenuh hati. Jadi pikirannya tidak perlu terlalu membayangkan hal yang muluk-muluk dulu. Yang ada disyukuri dulu. Wah, mas saya baru bisa ngawali 2 ekor betina bunting. Enggak apa-apa, itu sudah bagus. Karena teman-teman sudah berhasil menyisihkan uang untuk investasi dalam bentuk ternak. Nah, nanti harapannya ternaknya berkembang biak dengan baik. Wah, saya sudah punya 5 indukan bunting. Nah, ini lebih bagus lagi. Nah, tapi semua ini juga harus diukur. Karena teman-teman semua pasti punya pengeluaran rutin. Jangan sampai pengeluaran rutin ini tidak tercover karena teman-teman keasikan beli ternak. Nah, oke teman-teman, ini singkat saja videonya. Saya pengen memotivasi teman-teman semua, bagi yang belum punya ternak ataupun yang ternaknya masih jumlah sedikit, jangan berkecil hati. Teman-teman semua yang ibarat kata masih baru mau mulai ataupun sudah mulai skala kecil, ini berkesempatan besar kok. Nanti kalau tatanan bisnisnya benar, ini teman-teman akan menjadi tambah besar tiap tahunnya, sehingga teman-teman skala bisnisnya sama dengan peternak-peternak senior kambing domba di Indonesia. Yang penting ditelateni, disyukuri, dikembangkan lagi. Inilah salah satu atau beberapa trik dari kami supaya teman-teman usahanya bisa semakin berkembang dengan baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga video-video kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Amin.